Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dan kita mau memuji meninggikan Dia. Sepakat mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesehatan bagi setiap kami. Kami rasakan kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu nyata di dalam hidup kami. Sebentar ya Allah, kami akan naikkan pujian kami. Berkati Tuhan, sehingga boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami ingat selalu kebaikan-Mu Bapa. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari bersama-sama naikkan pujian. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu.
setiamu di dalam hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah, sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari sembah Dia, haleluya. Berikan syukur, naikkan pujian, pengagungan hanya bagi Dia, Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu, kasih setiamu kami rasakan. Haleluya. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah, sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Benar Tuhan, kasih setiamu besar di dalam hidup kami. Kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami akan mendengarkan, belajar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang mengikuti doa pagi secara online. Biarlah berkat dan damai sejahtera Tuhan turun dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita masuk di dalam tema kasih karunia Tuhan, mengangkat kita, memanggil kita menjadi mempelai Kristus. Karena perkenanan dan kasih karunia Tuhan, panggilan Tuhan adalah agar kita pertama-tama menjadi umat Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Lalu panggilan itu naik, kita dipanggil menjadi imamat yang rajani. Kita menjadi imam supaya kita bisa bertemu muka dengan Tuhan tanpa perlu diwakili. Lalu panggilan itu naik lagi agar kita menjadi sahabat. Menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus. Sehingga kita memiliki kesempatan untuk berkomunikasi lebih dekat, lebih intens dengan Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan memanggil kita, Tuhan mengundang kita, Tuhan melawat kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan. Dengan panggilan Tuhan supaya kita menjadi anak Tuhan, kita bisa lebih dekat lagi, kita bisa lebih intim lagi dan memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan paling intim yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita adalah kita menjadi mempelainya Kristus. Kita menjadi mempelai bagi mempelai pria. Kita menjadi mempelai Kristus yang dipanggil di akhir zaman. Mari kita baca dalam Wahyu 21 ayat yang ke-9. Saya bacakan.
Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Bapak ibu saudara sekalian, bagi sebagian besar orang, hari-hari terakhir adalah hari-hari yang mengerikan. Ada istilah yang menakutkan buat hari terakhir adalah kiamat. Kiamat itu selalu digambarkan sebagai suatu hari yang menakutkan. Bagaimana tidak? Dalam bacaan kita tadi dikatakan tumpahnya 7 cawan malapetaka terakhir. Namun kabar gembiranya bagi kita semua pada pagi hari ini adalah bagi kita mempelai Kristus. Hari-hari terakhir adalah hari-hari yang berbahagia. Mengapa hari yang terakhir adalah hari yang berbahagia? Mari kita baca dalam tema kita bulan ini tentang mempelai Kristus di dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, camkan kata-kata ini baik-baik. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Jadi hari-hari terakhir bagi kita umat percaya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, panggilan menjadi mempelai Kristus, maka hari-hari terakhir adalah hari-hari paling berbahagia. Kenapa? Karena kita diundang dalam perjamuan kawin akbar anak domba. Bapak Ibu sekalian, yang berbahagia adalah mereka yang diundang. Perhatikan kata diundang. Yang berbahagia adalah mereka yang diundang untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Mari coba kita bandingkan di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15. Beberapa lembar mundur dari bacaan kita sebelumnya. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti apa? Dikatakan, aku datang seperti pencuri. Tetapi berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Bapak ibu saudara sekalian, kembali saya ingin bertanya, siapa yang berbahagia? Yaitu mereka yang berjaga-jaga dengan memperhatikan pakaiannya, supaya tidak berjalan dengan telanjang. Jadi yang berbahagia adalah mereka di sini yang dikatakan berjaga-jaga. Yang berbahagia di sini adalah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Bapak ibu saudara sekalian, dari 2 ayat yang kita baca dalam Wahyu 19 ayat 9 dan Wahyu 16 ayat 15, kata berbahagia di sini dalam bahasa aslinya dipakai dengan kata yang sama, yaitu kata makarios, yang artinya terberkati. Kedua ayat ini menggunakan kata yang sama, yaitu makarios. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata makarios yang artinya terberkati atau dalam bacaan kita berbahagia, berbahagialah mereka yang diundang dalam perkawinan, perjamuan kawin akbar anak domba, yaitu para mempelai Kristus, yaitu saya dan Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah yang sedang mendengarkan firman ini, yaitu mempelai Kristus, orang-orang percaya yang hidupnya dijalani dalam selalu berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya jangan telanjang. Kata kunci hari ini adalah kita diberkati dengan perkataan berbahagia, karena kita adalah mempelai Kristus yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba, yang hidupnya dalam berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya tidak telanjang. Kata telanjang yang disadari manusia pertama kali keluar dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama adalah ketika mereka, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Saat itulah mereka sadar bahwa mereka telanjang.
Jadi dosa tidak bisa dipisahkan dengan ketelanjangan. Lalu apa hubungannya hari akhir, mempelai Kristus, dan dosa ini? Mari kita baca di dalam 2 Petrus 3. Silakan dibuka dalam 2 Petrus 3. Ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Dikatakan, tetapi hari Tuhan, yaitu hari terakhir, atau hari penghakiman terakhir, atau hari kita dipanggil kembali pulang ke sorga, akan tiba seperti pencuri. Tiba-tiba, tidak bisa ditebak waktunya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11 perhatikan baik-baik. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak, sebagai penebus dalam hidup kita, hari Tuhan akan datang. Karena hari Tuhan akan mendatangi hidup kita dengan tiba-tiba. Langit bumi akan berlalu dalam nyala api. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika semua akan hancur demikian, dikatakan ayat ini, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Hai para mempelai Kristus, sadar dan bertobatlah. Jauhi dosa, berjaga-jagalah selalu dalam doa. Dengarkanlah dan pasanglah telingamu oleh firman Tuhan. Saling melepaskan pengampunan satu sama lain. Karena dibandingkan dengan dahsyatnya kengerian hari Tuhan yang akan datang, maka sakit hati dan kepahitan terlalu remeh untuk kita permasalahkan. Jangan biarkan indahnya undangan ke perjamuan kawin anak domba itu harus dirusak dengan hati yang masih menyimpan kepahitan dan sakit hati. Mari kita lepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita semua dipanggil dalam perjamuan kawin anak domba untuk menjadi mempelai yang anggun, yang tidak bercacat dan tidak bercela, untuk meroleh kasih karunia-Nya. Firman Tuhan berkata, tanggalkanlah semua beban yang merintangi kita. Sambutlah Tuhan sebagai mempelai bagi kita, dan kita mempelai bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan agar setiap pendengar yang mendengar dan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini mendapatkan kasih karunia untuk menjadi mempelai Kristus, dan bisa Tuhan hidup di dalam hidup yang kudus dan tak bercacat celah sebagai mempelai Kristus. Diberkatilah pekerjaan mereka sepanjang hari ini dan dilindungi dalam segala apa yang mereka lakukan, dan berkat Tuhan turun atas mereka melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.